Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat kue tradisional. Satu resep jadi 3 macam kue, tampilannya cantik, rasanya enak banget, cara buatnya mudah. Mau tahu gimana cara saya membuatnya dan bahannya apa saja? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong bantu like, subscribe, serta share, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, kita kukus dulu labu kuningnya. Labu kuning ini sekitar 500 gram ya. Kita kukus sampai empuk. Ini sudah empuk, lalu langsung kita angkat ya. Lanjut kita haluskan dulu labu kuningnya. Ini enggak usah terlalu halus, ini sudah cukup karena nanti kita akan lagi saring. Masukkan 500 gram gula pasir, 500 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu. Ini kita campur rata dulu. Setelah itu kita masukkan 800 ml santan sambil terus diaduk ya. Setelah tercampur rata, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar sambil kita saring ya agar adonannya lebih halus. Setelah itu kita aduk rata lagi sambil kita masukkan 1000 ml santan. Jadi total santannya itu 1800 ya. Ini untuk kue pertama, kita ambil 800 ml adonan, kita bagi menjadi 2 bagian masing-masing 400 ml. Satu bagian kita beri pasta coklat. Ini 1 sendok coklat bubuk, saya campur sedikit air ya. Lalu kita aduk rata. Satu bagian lagi kita beri warna kuning, lalu kita aduk rata. Di tahap ini kita sudah bisa memanaskan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, lalu masukkan cetakan. Ambil sedikit adonan coklat lalu tuang ke cetakan seperti cara saya ini. Ini untuk membuat motif bagian atasnya. Hasilnya seperti ini, lalu kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, masukkan adonan kuning sebanyak 2 sendok sayur. Ini gunanya untuk mengikat adonan coklat agar tidak bergeser. Lalu kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit, masukkan adonan kuning sebanyak 200 ml. Ini kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, lalu masukkan adonan coklat sebanyak 200 ml. Menuangkan adonan ini secara bergantian, kuning coklat, kuning coklat. Lakukan sampai adonan habis dan kukus selama 10 menit. Ini adonan terakhir, lalu kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit ini sudah matang, lalu angkat dan dinginkan. Ini sudah dingin, lalu buka dari cetakan. Cara membukanya juga sangat gampang. Kue talam labu kuning coklat siap disajikan. Ini tampilannya sangat menarik ya. Rasanya sangat enak, lembut, legit. Ini wajib banget kalian coba. Lanjut untuk membuat kue yang kedua. Jangan lupa adonannya diaduk-aduk dulu agar tercampur rata. Lalu ambil sekitar 700 ml adonan. Lalu bagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagian 350 ml. Satu bagian beri pasta pandan lalu aduk merata. Dan satu bagian lagi beri berwarna kuning lalu aduk merata.
Untuk adonan pandan, ambil 1 sendok sayur adonan, lalu beri 1 sendok teh tepung terigu, lalu aduk merata. Ini untuk membuat motif perciknya. Jika kukusan sudah panas, lalu masukkan cetakan. Saya gunakan cetakan seperti ini. Jangan lupa olesi sedikit minyak, lalu buatlah motif percik seperti ini. Kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, lalu masukkan adonan kuning sebanyak 150 ml atau sebanyak 4 sendok sayur. Kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, lalu masukkan adonan pandan sebanyak 150 ml, lalu kukus selama 25 menit atau sampai matang. Ini sudah matang, lalu angkat. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Ini kuenya sudah dingin, lalu siap untuk digulung. Cara menggulungnya seperti ini. Sangat mudah, alhamdulillah. 700 ml saya mendapatkan 2 gulung kue. Setelah digulung, lalu potong kuenya sesuai selera. Dan kue talam gulung labu kuning siap dihidangkan. Lanjut untuk membuat kue yang terakhir, ambil 100 ml adonan, tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan tepung terigu dan juga pasta coklat. Aduk merata. Dan sisa adonan beri pewarna kuning, lalu aduk merata. Di tahap ini sudah bisa memanaskan kukusan ya. Kukusannya sudah panas, lalu masukkan cetakan. Cetakannya jangan lupa dialasi daun pisang dan diolesi sedikit minyak. Masukkan adonan kuning sebanyak 2 sendok sayur, lalu kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, masukkan adonan coklat percik seperti ini, seperti cara saya ini, dan kukus selama 5 menit juga. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Ini adonan terakhir, lalu kukus selama 30 menit atau sampai matang. Ini kuenya sudah matang, lalu angkat dan dinginkan. Kuenya sudah dingin, lalu siap untuk dipotong-potong. Alhamdulillah saya dapatkan 12 potong kue lapis percik. Tampilannya sangat cantik, rasanya sangat lembut, legit, enak banget. Wajib kalian coba ya. Alhamdulillah, satu resep saya mendapatkan 3 macam kue yang sangat cantik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.